Dua kali apa? Enggak, iya jangan lagi. Yuk, udah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin menyampaikan kepada Bu Umasi dan Pak Humaydi untuk terlebih dahulu mematikan mikrofonnya. Mohon maaf, Ibu Umasi. Ya, diinfokan aja kalau ada kuota. Selamat pagi kepada dosen penguji dan pembimbing beserta teman-teman kawan seperjuangan pada pertemuan Zoom meeting sidang proposal penelitian hari ini. Yang saya hormati dosen penguji 1, Ibu Dr. Kori Iriani MPD. Selamat pagi, Ibu. Dan dosen penguji 2, Bapak Dr. Nurzengki Ibrahim MM. Selamat pagi, Pak Nur. Dan yang saya hormati pula dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Umasi M. Hum. Selamat pagi, Ibu. Dan dosen pembimbing 2, Bapak Humaydi M. Hum. Selamat pagi, Pak. Dan juga tak lupa pula rekan-rekan sejarah yang saya sayangi. Baik, agar tidak berlama-lama lagi, langsung saja kepada acara inti pada hari ini, pemaparan proposal penelitian skripsi oleh Ina Agustin. Kepada Ina Agustin, saya berikan waktu 15 menit untuk memaparkan proposal penelitiannya. Nah, saya persilakan. Iya, ini yang cerita Pak. Kemarin jelek. Biasanya Ria suka bawa. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang terhormat, dosen penguji Ibu Dr. Kori Iriani MPD. Yang kedua, Bapak Dr. Nurzengki Ibrahim MM sebagai dosen penguji 2. Dan yang saya hormati, dosen pembimbing 1, yaitu Ibu Dr. Umasi M. Hum dan Bapak Humaydi M. Hum selaku dosen pembimbing 2. Izinkan saya untuk memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Online terhadap Prestasi Belajar Sejarah pada Siswa Kelas 10 di SMAN 1 Ciumbulak. Untuk daftar isi, ada bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kerangka teoritik, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis, bab 3 metodologi penelitian. Untuk kemudian untuk bab 1 itu ada pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini, perkembangan zaman membawa perubahan pada bidang teknologi, terutama bidang teknologi pendidikan pun mengalami perubahan dan akibatnya memberi pengaruh dan kontribusi yang besar terhadap dunia pendidikan. Jadi dari perkembangan zaman membawa perubahan pada bidang teknologi, kemudian teknologi pendidikan pun memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar terhadap dunia pendidikan. Seperti pembelajaran yang pada awalnya dilakukan telah banyak mengubah ya teknologi pendidikan ini yang pada awalnya dilakukan pada pembelajaran tatap muka, kemudian beralih ke pembelajaran yang lebih beragam seperti pembelajaran daring ataupun online. Kemudian
Tapi bisa saling Terjadinya pandemi hampir di seluruh dunia hingga ke Indonesia mengakibatkan dan berdampak ke berbagai sektor, baik sektor sosial, politik, ekonomi, maupun pendidikan itu sendiri. Nah, dari dampak dalam bidang pendidikan ini sangat terasa dan sangat bisa dirasakan seperti pembelajaran yang awalnya itu dilakukan secara tatap muka ataupun offline, kemudian beralih ke pembelajaran online ataupun daring. Dan hingga kini kasus penyebaran virus corona pun masih terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Kemudian dampak yang kedua itu guru dan siswa beradaptasi dalam kebiasaan baru ini. Nah, kemudian pendidikan adalah suatu proses pengembangan ataupun pengembangan kepribadian maupun pembangunan karakter. Pendidikan Indonesia sendiri memiliki sistem pendidikan yang berlandaskan kepribadian, Pancasila, dan undang-undang. Kemudian, untuk sistem pendidikan nasional sendiri itu memiliki fungsi. Fungsinya yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu merupakan fungsi dari pendidikan nasional. Dengan memiliki fungsi, maka pendidikan harus terus dilaksanakan meski dalam keadaan seperti apapun. Seperti saat ini, seperti terjadi virus corona, maka pendidikan pun harus terus dilaksanakan. Kemudian, dalam suatu pendidikan tentu ada komponen yang penting, yaitu guru. Guru merupakan peran inti ataupun peran sentral dalam proses pendidikan. Suatu tujuan pendidikan itu bisa tercapai jika gurunya itu benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Terutama yang ditekankan di sini adalah guru harus mampu berinovasi dan berkreativitas meski dalam keadaan seperti apapun, yaitu dalam keadaan pembelajaran daring seperti ini. Kemudian untuk pembelajaran sejarah sendiri memiliki tujuan, yaitu membentuk kepribadian bangsa, kualitas manusia, serta masyarakat Indonesia. Pelajaran sejarah ini atau pendidikan sejarah ini tidak hanya menekankan pada pemahaman materi, melainkan pemahaman nilai ataupun karakter. Nah, dari situ guru sejarah harus bisa menumbuhkan atau mengemas pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan pendidikan karakternya pun mengena. Kemudian guru mengalami tantangan besar dalam proses pembelajaran secara online, seperti pada saat saya melakukan praktek kegiatan mengajar di sekolah di Jakarta, saya menemukan guru yang masih kesulitan dalam penggunaan media pembelajaran dan terkesan monoton. Di setiap pertemuan, guru hanya men-share PowerPoint ke WhatsApp group, kemudian tanpa ada diskusi lanjut dari siswa atau interaksi yang lebih. Jadi hanya sekedar menjalankan tugas tanpa ada penjelasan yang lebih lanjut. Nah, dari kasus tersebut banyak para siswa yang mengaku bosan dan merasa tidak mengerti ataupun paham akan materi yang diajarkan. Berdasarkan observasi dan wawancara saya pun melakukan observasi di sekolah SMN 1 Cibung Bulang dan saya menemukan hal yang serupa. Ternyata di SMN 1 Cibung Bulang gurunya pun hanya menggunakan satu media pembelajaran, yaitu dengan WhatsApp group ataupun Google Classroom, dan guru hanya mengirim PowerPoint tanpa melakukan diskusi lanjut ataupun pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi terkesan bosan ataupun monoton. Guru tidak berusaha untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik. Next. Nah, kemudian asumsi ini diperkuat dengan data, yaitu nilai ulangan penilaian tengah semester ya, mata pelajaran sejarah kelas 10 IPA maupun IPS, yang tuntas dari 10 IPS dari 172 siswa itu
hanya 68 siswa. Sisanya itu 140 siswa itu tidak tuntas. Kemudian untuk 10 MIPA yang tuntas hanya 88 dan belum tuntas 50 siswa. Dari data tersebut bisa terlihat ya bagaimana para siswa kelas 10 ini belum bisa menyerap materi dengan baik karena masih banyak siswa yang belum mencapai nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Kemudian dari sini peneliti memiliki rasa ingin tahu yang lebih. Apakah kreativitas dalam pembelajaran online ini berpengaruh terhadap prestasi belajar sejarah? Kemudian dari latar belakang masalah, peneliti saya mengidentifikasi masalah. Ada 3 masalah. Yang pertama itu bagaimana kreativitas guru dalam pembelajaran online sejarah di SMN 1 Cibung Bulang. Yang kedua ini bagaimana prestasi belajar sejarah siswa kelas 10 di SMN Cibung Bulang. Dan yang ketiga ini bagaimana pengaruh kreativitas guru dalam pembelajaran online terhadap prestasi belajar sejarah siswa kelas 10 di SMN 1 Cibung Bulang. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, kemudian dibatasi masalah atau adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalahnya itu dibatasi sampai hanya pengaruh kreativitas guru dalam pembelajaran online terhadap prestasi belajar sejarah siswa kelas 10 IPS di SMN 1 Cibung Bulang tahun ajaran 2020-2021. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, saya melakukan perumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh kreativitas guru dalam pembelajaran online terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran sejarah pada siswa kelas 10 IPS? Kegunaan penelitian bagi sekolah diharapkan berguna untuk guru mata pelajaran sejarah yang dapat dijadikan bahan masukan ataupun evaluasi dalam mengembangkan kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah online ini. Bagi peneliti atau saya sendiri diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang kreativitas guru dalam pembelajaran online dan pengalaman saya untuk bekal mengajar di masa yang akan mendatang. Kemudian untuk peneliti lainnya diharapkan sebagai bahan masukan ataupun referensi bagi calon peneliti yang ingin meneliti tentang kreativitas guru daring di sekolah yang ditinjau dari aspek lainnya. Kemudian kerangka teoritik, bab 2 kerangka teoritik, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Dari beberapa teori yang sudah diajukan oleh beberapa teori yang sudah saya baca dan saya tulis di proposal, saya menyimpulkan bahwa hakikat ataupun variabel terikat yaitu prestasi belajar sejarah adalah hasil dari suatu kegiatan pembelajaran sejarah yang disertai perubahan yang dicapai seseorang atau siswa yang dinyatakan dalam simbol, angka, huruf, maupun kalimat sebagai ukuran tingkat keberhasilan dalam belajar. Kemudian untuk variabel bebasnya yaitu kreativitas guru. Kreativitas ialah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menghasilkan suatu ide atau produk yang sudah ada ataupun yang baru diperbaharui khususnya dalam bidang pendidikan ya yang memiliki nilai kegunaan serta memiliki ciri. Seorang yang berkreativitas itu memiliki ciri yaitu kelancaran, keluasan, keaslian, dan kerincian. Kemudian penelitian yang relevan. Di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Epi Febriani pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Kreativitas Guru dalam Menerapkan Ice Breaking dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. Terus yang kedua ini ada penelitian yang dilakukan Kenny Andika Suparno pada tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Kreativitas Guru dalam Pembelajaran dan Kecerdasan Emosional Siswa terhadap Hasil Belajar pada Siswa kelas 10 di SMAN 89 Jakarta.
Adapun hasil penelitian dari Epi Ika Febriani yaitu menunjukkan bahwa kreativitas guru dalam menerapkan ice breaking dalam pembelajaran berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Dan dalam penelitian yang dilakukan EPI ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Kemudian untuk penelitian yang dilakukan oleh Kenny Andoko, Suparno, dan Saptono 2016 yang berjudul Pengaruh Kreativitas Guru ini, metode penelitian yang digunakannya adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Hasil penelitiannya itu berdasarkan analisis dan temuan fakta, yaitu pertama, terdapat pengaruh positif antara kreativitas guru dalam pembelajaran dengan prestasi belajar, dan yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kecerdasan emosional siswa dengan prestasi belajar siswa, dan yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kreativitas guru dalam pembelajaran. Jadi penelitian terdahulu yang telah dilakukan ini memberikan gambaran kepada saya mengenai kreativitas guru dalam pembelajaran di sekolah. Berbeda dengan penelitian yang telah ada, peneliti ataupun saya melakukan penelitian tentang kreativitas guru dalam aspek pembelajaran online dengan metode kuantitatif dengan pendekatannya itu korelasional. Jadi persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti kreativitas guru dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dan perbedaannya ialah dalam proses pembelajarannya yaitu secara online dan aspek dari kreativitasnya. Nah, selanjutnya ini kerangka berpikir. Kerangka berpikir kreativitas guru dalam pembelajaran. Kreativitas sendiri adalah kemampuan berpikir seseorang kemampuan berpikir seseorang untuk menemukan ide maupun produk yang sudah ada maupun yang baru, terkhusus dalam bidang pendidikan. Terus seseorang yang kreatif ini memiliki ciri, yaitu kelancaran, keluasan, kerincian, dan keaslian. Kelancaran sendiri yaitu seseorang yang mudah memberikan ide atau memiliki ide yang sangat banyak. Kemudian itu keluasan. Keluasan yaitu seseorang bisa memecahkan masalah itu dari berbagai sudut pandang. Dan yang ketiga itu ada kerincian, di mana seseorang itu dapat menggabungkan nilai-nilai ataupun membuat suatu produk yang baru dan terperinci. Dan yang ciri yang keempat yaitu adanya originalitas atau keaslian, di mana produk atau pikiran yang dia hasilkan itu benar-benar unik. Kemudian ada prestasi belajar. Prestasi belajar ini adalah hasil dari suatu kegiatan pembelajaran yang disertai dengan perubahan, baik itu perubahan sikap maupun kognitif, yang dinyatakan dalam bentuk simbol ataupun angka, simbol atau angka sebagai ukuran tingkat keberhasilan. Nah, kemudian ternyata di dalam faktor-faktor prestasi belajar ini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu ada keadaan keluarga, keadaan sekolah, dan keadaan lingkungan. Nah, faktor yang paling mendekati yaitu ada faktor sekolah, di mana media pembelajaran ataupun metode pembelajaran dan relasi guru dengan siswa ini sangat mempengaruhi kepada faktor-faktor prestasi belajar itu sendiri. Jadi jika kreativitas guru baik, maka prestasi belajar siswa pun baik. Kemudian pengajuan hipotesis. Hipotesisnya adalah terdapat pengaruh yang signifikan kreativitas guru dalam pembelajaran online terhadap prestasi belajar sejarah siswa kelas 10 di SMAN 1 Cibungbulang.
Kemudian bab 3 ini metodologi penelitian. Ada tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui kreativitas guru dalam pembelajaran online, yang kedua untuk mengetahui prestasi belajar sejarah, yang ketiga untuk mengetahui pengaruh kreativitas guru dalam pembelajaran online terhadap prestasi belajar sejarah. Tempat dan waktu penelitian berlokasi di Jalan Kapten Dasuki Bakri nomor 18, Cibatok 1, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Untuk waktu penelitiannya, penyusunan proposal sampai bimbingan itu terlaksana dari bulan Februari hingga bulan Juni minggu pertama. Seminar proposal direncanakan minggu kedua, dan alhamdulillah di minggu ketiga bulan Juni seminar proposal. Perbaikan proposal di Juni minggu ketiga, uji coba instrumen di Juni minggu keempat, perbaikan instrumen di Juni minggu keempat, penelitian di Juni minggu keempat dan Juli minggu pertama, analisis data di Juli minggu pertama dan kedua, penulisan skripsi di Juli minggu pertama dan kedua. Kemudian untuk metode dan desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Desain penelitiannya pada penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan metode korelasional, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel X atau variabel yang mempengaruhi dan Y jika variabel X-nya yaitu kreativitas guru dan variabel Y-nya yaitu prestasi belajar sejarah. Kemudian untuk desain penelitiannya ini X terhadap Y, yaitu variabel X terhadap Y. Variabel X-nya itu kreativitas guru, variabel Y-nya itu prestasi belajar sejarah. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPS di SMN 1 Cibungbulang yang terdiri dari 5 kelas yang berjumlah 172. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik simple random sampling, yaitu dengan cara pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Untuk menghitung jumlah sampel, saya menggunakan rumus Slopin, yaitu N per 1 plus NE kuadrat. Dengan N itu jumlah sampel, N besar jumlah populasi, dan E batas toleransi kesalahannya 5%. Dari rumus tersebut didapatkan 120,27972 atau pembulatan menjadi 120, sehingga sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 120 responden. Dalam penelitian ini pengambilan anggota sampel dilakukan dengan cara undian. Kemudian instrumen penelitian. Untuk definisi konseptual variabel prestasi belajar adalah prestasi belajar sejarah adalah pencapaian yang diperoleh siswa dalam proses belajar sejarah yang menghasilkan perubahan pada diri siswa berupa penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap berupa angka ataupun simbol. Untuk definisi operasional dari prestasi belajar sejarah adalah penilaian tentang kemajuan siswa yang berkenaan dengan penguasaan belajar sejarah dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam nilai rapot. Jadi gabungan antara ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Untuk definisi konseptual variabel bebas atau X, yaitu kreativitas guru, adalah guru yang selalu ingin mengalami perubahan dalam suatu hal yang dari biasa menjadi sesuatu yang baru, maka kreativitas akan selalu menghadirkan sesuatu hal yang baru, baik dalam bentuk ide maupun sebuah karya atau produk yang belum terdapat sebelumnya atau yang sudah ada diperbaharui. Untuk definisi operasional di variabel bebas atau kreativitas gurunya, di sini saya menggunakan skala Likert ya, dan ada indikator yang diukur melalui aspek kreativitas guru, yaitu
meliputi kelancaran, keluasan, kerincian, dan originalitas. Nah, untuk alternatif jawaban pernyataan yang bersifat positif, untuk instrumen kreativitas guru diberi skor selalu 5, sering 4, kadang-kadang 3, pernah 2, tidak pernah 1. Untuk jawaban untuk pernyataan yang bersifat negatif diberi skor selalu 1, sering 2, kadang-kadang 3, pernah 4, tidak pernah 5. Uji coba instrumen. Instrumen yang digunakan ini yaitu instrumen non-tes. Yang akan diuji cobakan yaitu instrumen penelitian variabel kreativitas guru sebanyak 40 butir pernyataan. Kemudian untuk variabel prestasi belajar sejarahnya itu menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan sebagai data untuk mengumpulkan prestasi belajar siswa. Kemudian sebelum mengambil data, kita akan melakukan uji validitas. Uji validitas itu untuk mengukur kevalidan, keakuratan suatu instrumen. Caranya di sini yaitu dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total. Kemudian jika bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya lebih dari 0,3, maka bisa dinyatakan instrumen itu valid. Untuk mengukur korelasinya digunakan rumus korelasi persen product moment, dan untuk uji reliabilitasnya saya menggunakan Sperman-Brown atau Spilthalt ya, di mana butir instrumen ini dibelah dua menjadi dua kelompok, nanti ada instrumen ganjil dan instrumen genap. Dipercepat ya, mohon maaf, Kemudian, dipercepat. Oh iya baik. Ya, sudah 30 menit. Untuk teknik analisis datanya, uji normalitas di sini saya menggunakan C kuadrat dengan membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang terkumpul B dengan kurva normal baku standar A, yaitu membandingkan antara B dengan A. Untuk uji linearitasnya itu menggunakan uji regresi linear sederhana. Y sama dengan A plus BX. Next. Nah, ini untuk hipotesis statistikanya. Hipotesis pertama itu tidak terdapat pengaruh, nanti akan dilakukan pengujian hipotesis. Hipotesis kedua itu terdapat pengaruh dari kreativitas. Keterangannya, H0 itu hipotesis awal, H itu hipotesis penelitian. PY itu pengaruh antara variabel X, kreativitas guru, terhadap variabel Y atau prestasi belajar sejarah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan mohon masukan serta bimbingan dari para dosen penguji dan dosen pembimbing. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ina Agustin atas pemaparannya. Selanjutnya diberikan waktu kepada dosen penguji dan dosen pembimbing untuk memberikan tanggapan dan masukan kepada kepada Ina Agustin. Terlebih dahulu saya persilakan kepada dosen penguji 1, Ibu Dr. Kori Iriani MPD. Kepada Ibu Kori, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saudara Ina, pertama selamat Anda sudah sampai tahap maju proposal, ya, maju proposal. Ini sudah bulan Juni ya, tapi sebelum itu ya, Juni, Bu. moderator harusnya melihat waktunya, ini lama banget, sayang ya. Tadi kan bilangnya 15 menit, lain kali diperhatikan itu ya. Baik, ya, baik, Saudara Bu. Ina, judul penelitian Anda apa? Pengaruh kreativitas guru dalam pembelajaran online terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 di SMN 1 Cibung Bulang. Iya, Ibu Kori, pertama-tama ingat kalau
SMA Cibung Bulang ini sepertinya Anda yang ketiga deh, yang Bu Kori uji ya. Satu sebagai pembimbing, yang dua itu sebelum Anda. Nah, pertanyaannya tuh, Ina lulusan SMA Cibung Bulang atau bagaimana? Iya, Ibu. Oh, jadi alma maternya di sana memang ya? Iya, Bu. Dekat rumah, nonton ini jadi lebih enak ya. Terus guru sejarahnya itu ada berapa orang di sana? Guru sejarahnya itu hanya 2. 2. Lulusan mana? Yang pertama itu lulusan UPI, yang kedua laki-laki lulusan UNJ. Siapa kalau boleh tahu? Pak Arya atau Pak apa gitu, Bu. Tapi itu mengajar kelas 11 sama 12. Yang mengajar kelas 10? Kelas 10 itu Bu Meti. Bu Meti yang dari UPI? Iya. Oh, soalnya setahu Bu Kori yang mengajar kelas 10 dulu tuh, yang sebelum Anda itu lulusan UNJ begitu. Jadi pada waktu Anda menulis latar belakang makanya ingin bertanya begitu. Jadi ingat ya, Bu. Jadi dari UPI ya? Iya, UPI. Oke. Pendidikan sejarah UPI. Jadi guru sejarahnya ada 2 orang, tapi khusus untuk kelas 10 IPA dan IPS. Dipegang oleh Bu Meti, baik IPA maupun IPS. Iya, oke. Nah, sekarang Bu Meti itu pernah mengajar Anda? Anda pernah diajar beliau waktu SMA? Dulu pernah, Bu, pas kelas 10. Bagaimana beliau mengajarnya? Bu Meti hanya sekedar textbook. Jadi ketika menjelaskan hanya dibacakan dari buku. Jadi terkesan bosan juga, walaupun itu offline ya. Padahal beliau lulusan UPI ya, pendidikan berarti pendidikan sejarah. Iya, ya? Bu, pendidikan sejarah. Usianya seBu Kori atau lebih muda? Atau lebih muda dari Bu Kori. Pak Humaydi? Enggak, kisaran 35 kalau enggak 37 tahun ya. Lebih muda berarti penguasaan IT-nya harusnya ini ya. Tidak salah, karena pada waktu beliau kuliah kan pasti sudah ada sesuatu yang menarik ya. Baik, saya lanjutkan. Ini berkaitan dengan tanya dulu ininya. Apa alasannya Ina memilih kelas 10 IPS? Kenapa enggak IPA, kelas IPA? Karena dilihat dari data ya, Bu, nilai kelas 10 IPS dibanding dengan 10 IPA ini yang tidak tuntasnya itu lebih banyak 10 IPS. Tapi kalau IPA kan juga menarik itu diteliti. Kenapa? Karena anak IPA biasanya harusnya nilainya bukan harusnya ya. Kalau anak IPA itu kan konotasinya mereka tidak suka dengan pelajaran sejarah. Nah, tapi kalau dari ininya mereka justru lebih ini ya, lebih bagus. Oke. Baik, kita lanjutkan. Yang dimaksud dengan pembelajaran online itu menurut Anda apa sih? Pembelajaran online itu yang dilakukan melalui teknologi seperti HP, komputer, dan terpaut dan harus menggunakan jaringan ataupun sinyal, dan interaksinya itu dilakukan melalui media, yaitu teknologi berupa laptop maupun HP. Kenapa menggunakan pembelajaran via online di sana? Ada apa ya? Kenapa, Ibu? Ada apa dengan pembelajaran online di SMA di Cibung Bulang itu? Karena mengingat ya saat ini virus corona ini semakin meningkat hingga sampai saat ini, jadi jika dilakukan secara tatap muka dikhawatirkan terjadi klaster atau peningkatan yang lebih tinggi lagi, khususnya di sekolah tersebut. Karena kemarin pun sempat ada kasus sudah mulai mencoba untuk pembelajaran offline, ada shift pagi dan shift siang, kemudian ada ditemukan siswa yang positif, Bu. Jadi kembali ke daring lagi ya. Jadi pesan Bu Kori agar lebih baik proposalnya dan nanti penelitian ke depannya lebih lancar, dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran online dan dari tokoh siapa begitu ya. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih atas masukannya. Ya. Jadi begini, Ina khusus untuk latar belakang Bu Kori agak susah, agak lambat menangkap apa sih yang diinginkan oleh Ina begitu. Sudah maju mundur lagi, sudah maju mundur lagi begitu ya. Jadi
tolong diperbaiki latar belakangnya sehingga kalau mendengar paparan Anda pada waktu tadi presentasi itu lebih enak, didengar enak, Iya. lancar bahasannya dan sebagainya. Tapi kenapa di tulisan jadi begitu ya? Itu satu. Yang kedua, jadi perbaiki ya latar belakang. Yang kedua, Ina, di arsip Anda, di proposal arsip Anda yang Anda punya, ada nomor halamannya nggak ya? Nggak dikasih, Bu. Mohon maaf. Kenapa nggak dikasih? Karena daftar isinya kan belum jadi, saya kira ya. Jadi belum dikasih nomor. Jangan begitu. Kan orang memberikan masukan itu berdasarkan kemudahan-kemudahan juga yang diberikan oleh yang akan diuji. Saya Iya, mengalami Ibu. hambatan banget itu. Karena apa? Saya mau bilang, lihat halaman sekian, susah nggak ada halaman. Nanti kalau Bu Kori bilang halaman ini, sementara Anda beda dengan saya. Ya, jadi kepada semua yang ikut dalam kegiatan proposalnya Ina, tolong mau namanya masih proposal, nggak ada daftar isi dan sebagainya, tolong halaman itu harus ada gitu ya. Jadi Baik, Ibu. jangan membuat orang susah. Baik. Yang berikutnya lagi, kenapa Anda menulis di sini kreativitas guru dalam pembelajaran online terhadap prestasi belajar. Apa sih beda prestasi belajar dengan hasil belajar menurut Ina? Kalau hasil belajar itu apa ya, Bu? Bisa dilakukan itu kayaknya prosesnya itu agak lama. Kalau prestasi belajar itu cenderung relatif sebentar dan bisa diwakili dengan nilai rapot itu. Nggak terbalik. Kenapa saya bilang kenapa saya Bu Kori bertanya? Karena kalau tuh kan susah, nggak ada halamannya di sini. Di halaman nggak tahu, di situ Anda menuliskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itu ada faktor internal dan eksternal. Yang internal itu ada 1, 2, ada 6 faktor ya. Termasuk di dalamnya adalah kecerdasan, terus jasmani, sikap, minat. Nah, itu harusnya Anda menelitinya kalau memang ingin prestasi. Jadi kalau misalnya boleh saran, kalau bukan boleh saran Bu Kori sih lebih baik hasil belajar aja ya. Jadi kalau hasil belajar ya misalnya ada tes dihitung sesuai dengan tujuan pembelajaran, hasilnya seperti ini. Karena apa? Ini kaitannya dengan data yang Anda masukkan di dalam latar belakang. Ya, tentang ketuntasan belajar itu 70, tapi di IPS sekian, di IPS sekian. Jadi kayaknya lebih menyambung menurut Bu Kori ya. Mungkin yang lain bisa berbeda pendapat. Coba dipikirkan kembali. Ya, baik Ibu, saya lebih setuju dengan hasil belajar, gitu ya. Terus yang berikutnya lagi dari hasil bacaan saya, Anda akan meneliti tentang kreativitas guru. Tapi pada waktu Anda nanti akan mencari data, di ciri-ciri dari kreativitas guru itu ada kelancaran, keluasan, dan sebagainya. Sementara berkaitan dengan bahasan tentang kreativitas guru, itu kan ada 4 dimensi, person, produk, dan dorongan, kelasnya itu. Nah, kenapa yang itu tidak dimasukkan? Selain itu, Anda juga memasukkan pendapat dari Munandar. Jadi ciri dari guru yang kreatif itu adalah seperti ini, rasa ingin tahunya tinggi, terbuka terhadap pengalaman atau pendapat orang lain, berani mengambil resiko, dan sebaiknya pada waktu Anda nanti membuat kisi-kisi itu, Anda mengatakan saya akan mengambil yang ini, tentu dengan alasan apa, jadi diberi penjelasannya, ya, mengambil pendapatnya Munandar, baik Ibu. Apa. Ya, jadi harus tidak bisa hanya ciri-ciri kelancaran. Nah, kalaupun hanya itu, apa alasan Anda hanya mengambil itu? Ya, mengambil yang 5 ciri itu saja. Sementara yang tidak masuk dan sebagainya. Jadi saran Bu Kori seperti itu. Yang berikutnya lagi, ini antara saran dan pertanyaan bolak-balik, enggak apa-apa. Berikutnya, 1 halaman itu Anda mengutip bahkan sampai ada 6. Ya, setahu Bu Kori sih 4 deh. Maksimal 4 ya, Bu. Ya, begitu. Ya. Nah, di bab 3 mengenai waktu, Anda bilang waktunya semester genap. Semester genap tahun ajaran 2020-2021. Lah, Anda sendiri kan sekarang baru sempro.
Jadi harus diganti itu, ya. Oh Walaupun iya, tertulisnya di proposal seperti itu, Anda juga harus mengingat waktu. menyesuaikan Sekarang ya, kan Bu. udah mau kenaikan kelas bahkan, ya. Jadi mungkin Iya. Anda akan pakainya semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Oh iya, Ya, baik, Bu. itu, ya. Terakhir sebelum Bu Kori mengakhiri, coba diperhatikan atau dilihat kembali di daftar pustaka. Itu masih ada buku yang tua banget gitu, ya. Udah lama banget, ya. Contohnya yang dari Nasori itu tahun 2002, berapa tahun yang lalu ini. Terus judulnya kalau 2002, iya 2002 kan sekarang 2021 ya. Terus judulnya hanya mengembangkan saja judul ini bukunya ya. Tolong agak lebih teliti lagi ya. Terus Anda menggunakan pengembangan kreativitas anak usia dini. Apa kaitannya dengan penelitian Anda? Anda kan meneliti untuk anak-anak SMA, beda dong, ya. Kalau Iya, anak baik, SMA Bu. itu kan sudah menurut Piaget dia sudah bisa diajak berpikir yang sifatnya abstrak dan sebagainya. Saya rasa coba cari lagi deh buku yang atau jurnal yang berkaitan dengan itu khusus untuk anak-anak SMA. Tapi secara keseluruhan Anda bagus, sudah baca banyak bukunya, terus Anda juga mengutip dari jurnal, ada 5, bagus ya, tahunnya juga sudah tahun-tahun di atas tahun 2015. Selamat kepada Ina, mudah-mudahan lancar ke depannya, tolong diperhatikan masukan-masukannya, semoga berhasil. Saya rasa itu saya kembalikan kepada Terima kasih banyak, Ibu Kori. moderator. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kori Iriani MPD atas masukan dan tanggapannya. Lalu saya persilahkan kepada dosen penguji 2, Bapak Dr. Nurzenki Ibrahim MM, untuk menyampaikan masukan dan tanggapan kepada Ina. Pada Bapak Nurzenki, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Ina, Cibung Iya, ya. Bulang itu mana itu? Cibung Bulang itu di Bogor Barat, Ayah, dekat Institut Pertanian Bogor, Dramaga. Mau perbatasan ke Banten, Ayah. Oh iya. Artinya itu ditulis ya Bogor ya. Oh iya, ya. Supaya tahu ya. Nah, terus di pengantar kamu bikin juga area itu, area wilayah Cibung di pengantarnya ya, supaya audiens di pembaca mengerti, oh lokasinya itu di sini gitu, perbatasan. Iya, baik, Ayah. Ya, itu ada areanya juga. Nah, tadi saya melihat di PPT-nya bagus ya. Yang seperti Ibu Kori bilang, kok kenapa di proposalnya itu bahasanya agak lain gitu ya. Kalau yang di PPT bagus gitu. Nanti diulangi lagi ya, itu kalau nanti perbaikan kan. Iya, baik, Ayah. Ada perbaikan seminggu ini ya. Itu yang pertama itu ya, koreksi dulu ya. Jadi artinya cukup bagus PPT-nya dan gamblang ya. Sekarang saya tanya, Y-nya itu artinya apa? Y sama dengan artinya apa? Kenapa, Ayah? Y itu sama dengan, kan ada itu yang terakhir. Y sama dengan A titik-titik. Itu maksudnya apa? Ya. Yang uji linearitas ya, Ayah, ini. Kenapa itu? Yaitu subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan, Ayah. Oke, itu kenapa itu hadir rumus itu? Linearitas. Saya mendapatkan dari buku Sugiono untuk uji. Ada tulisan pengaruh. Nah, kalau Y itu untuk hubungan atau untuk pengaruh? Hubungan. Hubungan. Nah, judul kamu? Pengaruh. Pengaruh sama hubungan sama enggak? Beda tipis. Beda tipis. Maksudnya pengaruh juga bisa menggunakan linearitas. Hubungannya.
Maksudnya kan kalau itu untuk hubungan. Nah, kalau judul kamu kan pengaruh. Pengaruh juga untuk itu memakai rumus linearitas atau tidak? Iya. Udah, itu makanya yakin. Nah, itu nanti di situ Anda beri tanda bintang. Mm-mm. Ini hubungan berlaku juga untuk pengaruh. Ya, Oh iya. gitu. Baik, Ayah. Gitu. Oke. Misalnya Y-nya itu tidak menunjukkan. Nah, nanti kamu mau ngulang lagi nggak penelitian? Y-nya tidak menunjukkan, tidak linear. Kamu mau lanjutkan atau tidak? Ina, Iya, Ayah. kan nanti kan di lapangan. Heeh. Tidak linear. Nah, kamu mau lanjutkan atau tidak? Masih. Mau lanjutin? Kalau nggak linear. Tadi kan Ibu Jadi korek. kan tujuannya itu hanya mencari kan ada pengaruh atau enggak. Ya. Terus Tetap enggak, dilanjutkan mau ada pengaruh ataupun tidak. nah, itu berarti sepakat kita ya. Karena apa kan bisa saja nanti daring itu tidak berlaku untuk bulan Juni. Misalnya saja Allah Iya. kan itu semuanya tergantung Allah. Tiba-tiba kamu tidak daring tapi luring, gimana nanti? Tadi kan sudah dikoreksi sama Bu Tori. Kita kan meramalkan ini pasti berlaku berjalan. Nah, sedangkan itu perjalannya 1 semester. Iya. Nah, kan bingung kan? Nah, jadi nggak usah bingung ya. Kerjain aja ya. Oke, Iya, terima iya. kasih moderator. Cukup Ya. dari saya. Terima kasih, Ayah. Terima kasih kepada Bapak Nur Zinki Ibrahim yang telah memberikan masukan dan saran. Selanjutnya saya persilakan kepada dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Umasi M. Hum untuk memberikan masukan dan saran untuk Ina Agustin. Kepada Ibu Umasi, saya persilakan. Bu Umasi. Atau saya dulu deh sebelum Bu Masi, mungkin Bu Masinya lagi penutupan disnatalis. Ya, baik, kepada dosen pembimbing Bapak Humaydi M. Hum, saya persilakan waktu dan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih moderator yang sudah memberikan untuk saya terlebih dahulu. Itu ada Bu Masi? Ada Bu Masi tidak? Ada. Maaf, tadi Oh, kalau gitu Bu, ya Bu Masi dulu deh, Bu Masi ya. Ya. Kalau Bu Masi udah bicara, takutnya Bu Masi udah keluar ruangan gitu. Nanti masuk lagi jadi bolak-balik. Silakan Bu Masi. Bu, silakan Bu. Maaf, tadi di mute. Ya, Ina. Halo. Ya, Ibu. Dengar suara Ibu? Iya. Masuk, Ibu. Ya, oke. Selamat dulu ya. Kamu udah bisa seminar proposal ya. Ina tadi kan sudah banyak masukan dan beberapa pertanyaan ya dari penguji. Kamu meneliti di Sebung Bulan kan tadi ya. Memang dulu SMA-nya kamu dari situ ya.
Nah, tadi kan oleh Bu Kordi ya, itu kan mana mau prestasi apa hasil belajar gitu ya. Nah, kamu ditanya prestasi, beda keduanya ya. Itu harus bisa jawabnya yang jelas ya. Ini penelitiannya apa eksperimen apa ex post facto ya, Tina? Maaf. Kuantitatif korelasional, Ibu. Korelasional, oke. Ya, iya korelasional maksud Ibu eksperimen apa ex post facto? Kamu ngambil data saja, nggak mungkin kalau eksperimen kan, sekarang kan daring ya. Iya. Oke, ya. Jadi nanti harus jelas ya, fokus masalah yang diteliti, ya. Kemudian tadi kan juga Ayah menanyakan terkait dengan mau pengaruh atau hubungan, ya, karena kan metodenya kan korelasional, ya. Kamu bilang beda-beda tipis, apanya yang tipis? Ya, jadi nanti dia mungkin ada beberapa yang harus dibetulkan lagi, ya. Biar kamu nanti jelas arahnya bagaimana penelitian itu. Kamu harus menggunakan linearitas, kemudian kamu harus menggunakan homogen ya, tidak Iya, Ibu. normalitas gitu, ya. Jadi nanti metodenya, kemudian ada beberapa mungkin deskripsi ya, teori apa konsep itu yang harus dibetulin juga ya, Ina. Ya, jadi nanti bisa kamu diskusikan lagi dengan Ibu sebagai pembimbing dan Pak Humedi ya. Itu ya Ina ya. Iya, Ibu, baik. Terima kasih Bu Masih atas masukannya. Mudah-mudahan lancar ya penelitian. Amin. Oke. Mungkin itu dulu ya Ibu sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Mohon maaf nih Ibu lagi di acara penutupan bias. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih semuanya, Pak Agung, Pak Nuzaki, Bu Kuri. Sama Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Umasi M.Hum yang telah memberikan masukan dan saran kepada Ina. Selanjutnya, saya persilakan kepada dosen pembimbing 2, Bapak Humaydi M.Hum untuk memberikan saran dan masukan kepada Ina. Kepada Bapak Humaydi, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya kira masukan dari Bapak Ibu dosen penguji sudah cukup banyak. Ya, Ina memang agak ragu-ragu ketika ditanyakan bedanya antara pengaruh dengan hubungan itu apa. Nah, Ina jawab tadi beda tipis, padahal tidak tipis bedanya. Antara pengaruh dengan hubungan itu ya cukup jauh lah, karena bicara mengenai pengaruh, ya kadang ada pengaruh, kadang ada tidak, hubungan juga begitu. Tetapi ketika bicara hubungan, ada satu kemitraan yang lebih sejajar di sini. Dan nanti Ina silakan melakukan kajian yang lebih dalam lagi mengenai perbedaan antara pengaruh dengan hubungan. Nah, kemudian yang kedua, Baik, memang tadi halamannya belum ada ya Ina ya, itu agak membingungkan ya. Padahal barangkali kita sudah mengingatkan, coba dicek kembali halamannya. Dan nanti juga barangkali ketika penyusunan akhir tidak menggunakan catatan kaki, tapi menggunakan Mendeley, ya apa style. Ya, karena ternyata UNJ sudah minta ke tahap itu. Ya sebenarnya kita, ya kalau saya sendiri lebih senang pakai footnote gitu, langsung kelihatan. Tapi ya UNJ mintanya sudah pakai Mendeley, nanti tinggal dikonversi juga untuk jadi artikel. Jadi polanya seperti itu. Nah, kemudian ketika Ina mengutip juga barangkali, ya tadi benar kata Bu Kori, ada yang sampai 6 kutipan. Ya, ini sebenarnya menunjukkan banyaknya bacaan, tapi juga menunjukkan bahwasanya kutipan itu terlalu banyak, sehingga kadang-kadang yang membaca jadi mikir, di mana letak orisinalitas dari pikiran dari seorang Ina. Nah, kemudian ketika membuat singkatan coronavirus disease itu ada satu halaman itu sampai dikutip 4 kali atau 3 kali. Harusnya kan kalau sudah disingkat COVID-19 ya udah di bawahnya COVID-19 aja. Nggak usah diulang-ulang. Itu juga kan ada teknik pengutipan ya. Nah, saya kira hal seperti itu yang luput. Nah, kebetulan Ina ini maju proposal, ya mengajukan proposal dan baru selesai bimbingan dan disetujui kurang lebih 2 minggu lalu. Ya, saya menunggu kloter terlebih dahulu ya, karena kemarin saya membuka lowongan tidak ada yang mendaftar.
lama sekali. Kalau cuma 1-2 orang kan untuk suratnya itu barangkali nggak bisa dibuat secara terpisah-pisah, harus sekaligus. Jadi memang Iya, ini Pak. yang kemudian membuat waktunya Ina terpotong, sehingga nanti ya kajiannya ini kalau dilakukan secara kuantitatif, ya kan kuantitatif itu kreativitas itu dilihat bukan ketika hanya hasilnya saja, tetapi di Iya. perencanaannya seperti apa. Ya, jadi ketika dibuat kerangkanya, kemudian pelaksanaan dan hasil, ya itu jadinya bagaimana, ada sinergisitas atau tidak. Nah, mungkin nanti Ina pernah mendengar bukunya Kochar, itu kan penting banget ya, sama bukunya Berpikir Historisnya Sam Winberg, itu juga barangkali luput juga dari bacaannya Ina. Ya, saya belum berani nyuruh-nyuruh Ina untuk ke kampus karena memang potensi COVID-nya lagi tinggi. Iya. Ya, Ina rumahnya di Bogor kan ya? Iya, Bapak. Ya, tadinya kan maunya historis, lari ke kuantitatif gitu ya. Makanya saya karena dosen pembimbingnya ya kebanyakan membimbing dan meneliti historis, ya kemarin saya hanya membahas secara substantifnya saja. Ya, dari mulai Iya. coronanya segala macamnya, kemudian efektivitasnya, lihat di lapangan, cari Menteri Nadiem, keputusan untuk pembelajaran online seperti apa, dan konsep kreativitas. Ya, barangkali saya juga kemarin agak lupa untuk menyarankan Anda membaca bukunya Kochar, karena kalau di Kochar itu ada kata-kata tentang peran seorang guru, peran seorang guru sejarah, dan di situ bisa muncul tuh yang namanya kreativitas. Ya, kemudian kreativitas berpikir juga ada di bukunya Sam Winberg, itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan. Ya, ada buku-buku yang lain yang bisa digunakan, tapi barangkali 2 buku itu barangkali suatu elemen yang penting ketika membahas tentang kreativitas. Ya, tadi disebutkan ice breaking gitu ya. Nah, ice breaking juga ketika nanti dijabarkan harus ada semacam pertanyaan, apakah ice breaking itu bisa membantu materi yang sedang diajarkan. Ya, materinya prasejarah, ice breaking-nya memecahkan balon. Korelasinya di mana gitu, hubungannya di mana. Ya, barangkali kan beda cerita gitu kalau misalnya menyusun puzzle gitu ya, itu kan harus telaten, harus sabar. Ya, itu ketika dihubungkan dengan prasejarah mungkin akan kelihatan, karena ini miniatur dari orang prasejarah mencari api yang sampai ribuan tahun, kan harus telaten, harus sabar. Nanti ada nilai moralnya, ada sikapnya yang harus ditanamkan ke anak-anak. Ini kan satu bentuk kreativitas juga. Artinya pembelajaran dari hulu sampai ke hilir ini terjadi, tidak hanya sebuah pencakokan materi. Ya, barangkali itu yang nanti Ina akan jabarkan, karena bagaimanapun juga elemen kreativitas dan hubungan dengan pengaruhnya tadi, ya kan skala penilaian di rapot kan tidak hanya nilai kognitif saja sekarang, ada nilai afektifnya juga. Afektif. Nah, itu yang harusnya dilihat oleh Ina juga. Nah, hal itu yang mungkin tadi menjadi semacam pertanyaan juga untuk menjabarkan Ina mau lihat hasil atau prestasi. Ya kan gitu ya. Nah, jadi nanti dicek lagi prestasi itu apa, hasil itu apa, agar gampang untuk mengukurnya. Karena sebenarnya pertanyaan dari Bu Kori dan dari Pak Nur Zengki itu untuk memudahkan Ina ketika melakukan penelitian, sehingga pegangannya itu jelas gitu, arahnya jelas mau kemana. Jadi tidak salah memberikan dosis terhadap suatu penyakit. Ya, obatnya ada, tapi dosisnya salah, ini bahaya. Ya, jadi barangkali itu saja, Ina. Terima kasih. Sekali lagi selamat meneliti. Ya, kita ketinggalan 1 semester tidak apa-apa, tetapi penelitian yang Ina gambarkan, ya karena COVID ini kemungkinan terus bermutasi dan mungkin ya saya sih pengennya cepat selesai ya, tapi kemungkinan memang masih agak sedikit bertahan lama. Ya, jadi hasil yang Ina tinggalkan nanti akan memiliki satu perbedaan, yaitu kalau penelitian sebelumnya berbicara mengenai lokasinya yang sama Cibungbulan, tapi penelitian Ina ya didasarkan kepada situasi yang berbeda, yaitu era COVID-19. Itu harus ditekankan Ina sebagai salah satu hal yang membedakan penelitian Ina dengan penelitian sebelumnya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Humaydi M. Hum yang telah memberikan masukan dan saran. Baik, karena waktu ujian seminar proposal hari ini telah berakhir, saya Indah Setianingsih sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam memandu sidang pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak, Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari pamit Terima mau kasih, ke Pak. kelas sebelah ya. Ya, Terima kasih Bu Bapak, Ibu. Kori. Terima kasih, Bu Kori. Saya izin pamit. Terima Assalamualaikum, kasih, selamat Pak Ina. Hum. Ya Bapak. Ayo. Ayo. Ina. Semangat. Ayu belum kelar yuk. Ah? Ayu juga belum kelar. Belum, ya Allah, pusing deh. Kamu historis. Aku ganti judul deh kayaknya nih. Jadinya ke apa? Kuanti, kuali. Tetap ini sih. Tapi Tetap udah mau rampung atau gimana yuk? belum. Belum sama sekali ya. Semangat. Bab 1 sih udah waktu itu. Mm-mm. Yang judul pertama. Cuma tuh aku masih kurang yakin gitu loh. Jadinya kayak pengen ganti aja nih. Iya, aku Semangat juga ya. ganti judul terus. Iya, parah deh pusing. Kamu DP-nya siapa sih? Bu Umasi sama Pak itu. Pak siapa sih? Pak Hasmi. Oh, alah. Gimana? Yuk kalau Bu Umas itu sedikit ngasih komentarnya.